Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif, NIM C223. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan bagaimana langkah-langkah pengerjaan dari laboratorium komputer biologi perikanan sebab pertumbuhan dalam rangka mencari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi ikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung untuk data distribusi frekuensi panjang terlebih dahulu. Dari data sampel ikan yang telah diberikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah satuan dari panjang total dan bobot ikan, yaitu panjang total dengan satuan milimeter dan bobot ikan dengan satuan gram. Setelah itu, kita agar untuk mempermudah, kita buat terlebih dahulu untuk data-data yang akan kita cari di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk mempermudah saja. Kita akan menambahkan kolom dari nomor. Oke. Nah, untuk data dari distribusi frekuensi panjang yang harus dicari, yang pertama-tama yaitu kita akan menghitung dari jumlah data sampel yang telah diberikan. Itu dengan cara count dari. Di sini dapat terlihat jumlah data sampel yang ada dari gugusan data ini sebanyak 171 data. Lalu kita akan mencari data maksimum dari panjang total dan data minimum dari panjang total. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data panjang total ikan terbesar yang ada dalam gugusan data ini adalah 290 mm dengan panjang minimumnya sebesar 200 mm. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah kelas, yaitu dengan cara 1 ditambah 3,32 dikali log dari jumlah data. Kita mendapatkan hasil 8,41355. Kita bulatkan menjadi 9. Untuk data dari wilayah, yaitu dengan cara menghitung data maksimum dikurangi data minimum. Lebar kelas itu dilakukan dengan menghitung data dari data wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Lalu untuk jarak dari setiap lalu selanjutnya kita akan menghitung ini nilai satuan terkecil karena data yang ada di sini tidak ada yang dalam bentuk desimal, maka untuk nilai satuan terkecil yaitu adalah 1. Dan untuk jarak kelas yaitu lebar kelas ditambah dengan NST. Nah, dari sini kita sudah menghitung untuk data-data yang diperlukan untuk mengisi tabel dari SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, rata-rata dan frekuensi total. Nah, untuk perhitungan dari data SKB di sini kita akan memasukkan nilai dari data minimum, yaitu 200. Data minimum. Lalu untuk data dari SKA, kita menghitung data minimum dari SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, untuk mempermudah perhitungan untuk kolom-kolom di bawahnya, kita akan mengubah dari data lebar kelas ini dengan menguncinya menggunakan string dengan memencet Fn F4 sehingga muncul tanda dolar. Apabila tidak ada tombol dari Fn F4-nya, bisa dilakukan manual dengan menambahkan simbol dolar di rumus dari data lebar kelas.
saja. Lalu untuk data SKB yang kedua, karena ini sudah data minimum, maka kita akan memasukkan rumusnya, yaitu dengan SKB minimumnya ditambah dengan jarak kelas, jarak setiap kelas. Tidak lupa kita akan mengunci untuk dari jarak kelasnya untuk mempermudah perhitungan. Nah, di sini karena data yang kita peroleh yaitu jumlah kelasnya sebanyak 9, maka di sini kita akan membuat 9 dari 9 baris yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita di sini tinggal mendrag saja untuk ke bawahnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan data SKB dan SKA, lalu kita di sini akan menghitung dari selang kelasnya. Dari selang kelas itu SKB, rumusnya SKB dan strip. Nah, kita tinggal mendrag saja ke bawah. Jadi kita sudah dapat melihat dari selang kelas yang didapatkan. Lalu untuk BKB-nya, rumusnya yaitu data dari SKB dikurangi 1/2 dikali dengan NST. Atau sebenarnya bisa kita langsung kalikan dengan 0,5. Kita string. Nah, lalu kita drag ke bawah. Lalu untuk PKA-nya hampir sama, namun rumusnya itu SKA ditambah dengan setengah dari NST. Nah, untuk data dari BK-nya, yaitu kita carakan ini dengan dan kurangi. Nah, lalu kita dapat mencari data dari rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan ditambah SKB ditambah SKA dibagi 2. Drag saja. Nah, kita sudah mendapatkan data hingga rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari data frekuensi total. Ini dengan cara yang pertama-tama kita memblok dari total kolom yang akan diisi. Lalu kita masuk ke rumus frekuensi. Untuk data arraynya, kita masukkan data dari panjang total. Selanjutnya, karena mengikuti rumus dari frekuensi Excel ini dengan menggunakan titik 2 koma, kita lalu untuk bins arraynya kita masukkan nilai dari SKA. Nah, ada sedikit hal yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk menghitung frekuensi total ini kita tidak langsung untuk menekan enter, tapi dengan Ctrl Shift Enter. Nah, dari sini kita sudah dapat data yang diperlukan untuk mencari ini total dari SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, FI total. Oke, jadi di sini kita
Setelah memperoleh data perhitungan distribusi frekuensi panjang, kita akan coba untuk menginterpretasikan data ke dalam grafik berupa bar chart. Untuk bar chartnya langsung saja kita pilih untuk di sini bar chart, klik kanan, kita pilih select data. Untuk di select data source bagian legend entries, untuk seriesnya kita masukkan dari frekuensi. Maaf, di bagian sini series value-nya. Nah, oke, dan untuk horizontalnya kita edit di bagian selang kelas. Kita oke saja. Ini kita baikkan saja. Aduh, maaf. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari bar chartnya. Lalu kita akan ubah bar chart ini menyesuaikan dengan format dari IPB. Yang pertama kita ini grid line-nya kita seperti ini, yang dicentang axis dan axis title-nya. Kita ganti bagian ini, kita klik 2, lalu kita solid fill, no fill, solid line kita besarkan jadi 1. Lalu bagian ini juga mengikuti, no fill, solid line kita ubah jadi 1. Lalu untuk dari barnya kita ganti solid fill-nya, selain. Lalu untuk keterangannya kita di sini ubah jadi frekuensi individu, frekuensi ikan per individu. Dan ini untuk selang kelas dari panjang ikan per milimeter. Tidak lupa untuk backgroundnya kita no fill, no line, dan tidak lupa kita ubah format hurufnya dengan Times New Roman, kita besarkan jadi 12 dan berwarna hitam. Oke, jadi mungkin berikut untuk interpretasi data berupa grafik bar chart dari distribusi frekuensi panjang total ikan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung hubungan panjang bobot. Setelah tadi kita sudah menghitung distribusi frekuensi panjang beserta interpretasi dari bar chart-nya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data yang telah diperoleh ke dalam sheet baru untuk dilakukan perhitungan. Nah, di sini saya sudah memasukkan data nomor, panjang total, dan bobot ikan, serta membuat kolom untuk log dari panjang total, yaitu berupa variabel X, dan log dari bobot ikan, yaitu variabel Y. Nah, di sini kita akan pertama-tama menghitung log L dulu dari setiap data panjang total ikan, yaitu dengan cara kita log dari panjang total. Maaf. Kita log dari sini, lalu kita cari log dari bobot ikan, dan kita double klik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data. Untuk sedikit merapikan, kita coba seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung beberapa perhitungan seperti sigma yang sudah tertera di sini, seperti sigma x, y, x kuadrat, y kuadrat, x, y, x bar, y bar, n, hingga nanti perhitungan b, a, dan anti log a untuk menentukan dari
rumus dari pertambahan panjang bobot. Nah, pertama-tama untuk sigma X yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh data dari X, dari variabel X. Nah, diperoleh. Lalu kita dapatkan mencari data dari variabel Y. Nah, di sini kita mendapat data dari jumlah data variabel X dan Y. Lalu kita akan mencari X kuadrat dengan sum square dari X dan sum square dari Y. Oke, lalu kita akan mencari X kali Y, sigma X kali Y, yaitu dengan sum product sum product dari log X terlebih dahulu, lalu pada lalu kita mencari rata-rata dari nilai X, yaitu average dari data X dan average dari data Y. Lalu kita menghitung jumlah data dari sampel yang sudah kita dapatkan. Count nah, 171 data. Selanjutnya kita akan menghitung nilai B, yaitu dengan memasukkan rumus kita buka kurung buka sigma X Y dikurangi kurung buka 2 kali 1 per N, lalu kita kurung tutup, kita kalikan dengan sigma X dan sigma Y, lalu kita kurung tutup 2 kali, kita bagikan dengan data sigma X kuadrat dikurangi kurung buka 2 kali 1 dibagi N kurung tutup dikalikan dengan sigma X yang kita kuadratkan. Kita mendapatkan nilai B 3,42631. Lalu untuk menghitung nilai A, yaitu dengan rumus Y bar dikurangi kurung buka nilai B dikalikan dengan nilai B dikalikan dengan X bar. Nah, karena di sini masih minus, kita akan mengubah A dengan antilog A, yaitu dengan 10 pangkat A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data XY yaitu sebesar nilai segini dengan nilai B dan A ini, atau bisa kita
ini kita tuliskan 0,000012. Nah, untuk W-nya, rumus W, karena rumus W merupakan AL pangkat B, di sini kita A-nya menggunakan antilog A, yaitu 0,000001 L dipangkatkan dengan nilai B 3,4263. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, dalam untuk interpretasinya adalah setiap, karena nilai B-nya yaitu 3,4263, maka setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan rumus dan nilai dari W, hubungan panjang bobot, kita akan mencari untuk tabel sidik ragam. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk format dari tabel sidik ragamnya. Itu ada SK, DP, CK, KT, FHIT, FTEP, dan R kuadrat. Baik untuk regresi, sisa, ataupun total. Nah, untuk DB-nya, yaitu kita langsung saja masukkan nilai 1. Lalu untuk DBS-nya kita masukkan nilai N-2. N-2. Dan untuk DBT-nya N-1. Lalu untuk CKT-nya kita masukkan rumus B kita kalikan dengan kurung buka 2 kali sigma XY dikurangi kurung buka 2 kali 1/N dikalikan dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, kita kurung tutup 3 kali. Oke, enter saja. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari CKR. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai CKT terlebih dahulu, yaitu dengan sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka 2 kali 1/N kurung tutup dikalikan kurung buka sigma Y yang dikuadratkan, kita kurung tutup 2 kali. Nah, untuk CKS-nya kita akan mengurangkan hasil dari CKT dikurangi dengan CKR. Nah, lalu untuk nilai KT-nya kita akan menghitung dari KTR kita menghitung dari CKR dibagi dengan DBR. Untuk KTS-nya kita menghitung CKS dibagi DBS. Nah, lalu untuk F hitungnya kita menghitung dari KTR dibagi dengan KTS. KTR dibagi dengan KTS, ya benar. Untuk FTEP-nya kita cari dari FinV, rumus FinV. Probability-nya karena kita menggunakan selang kepercayaan 95%, maka untuk probability-nya yaitu 0,05, yaitu sisa dari 5%. 5/100 didesimalkan 0,05. Untuk derajat bebasnya yang pertama tidak menggunakan DBR dan yang kedua menggunakan DBS.
Lalu untuk nilai dari R kuadratnya, yaitu kita membagi dari CKR dibagi dengan CKT. Nah, di sini dapat kita lihat ya, untuk nilai kita memiliki dua hipotesis, yaitu H0 untuk panjang tidak mempengaruhi bobot dan H1 panjang mempengaruhi bobot. Nah, kita dapat lihat di sini nilai F hitung yaitu 1905,21 lebih besar daripada F-tab 3,89707, sehingga kita mendapatkan kesimpulan berdasarkan SK 95% didapatkan F hitung lebih besar dari F-tab. Maka hipotesisnya adalah tolak H0 atau H1, yang artinya panjang mempengaruhi bobot. Serta didapatkan nilai R sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan yang kita lihat di sini untuk menentukan tingkat hubungan berdasarkan interval nilai R, kita dapat lihat untuk 0,9 itu berada di antara ini, kategori sangat kuat, tingkat hubungan yang sangat kuat. Kita sudah mendapatkan kesimpulan berdasarkan nilai F hitung dan F-tab. Nah, untuk menguji apakah data yang kita peroleh itu hubungan panjang bobot bersifat isometrik atau alometrik, maka kita akan melakukan uji T, yaitu dengan menghitung nanti untuk T hitung dan T-tab dengan hipotesis H0 itu B sama dengan 3, tapi kita bisa katakan isometrik, atau H1 yaitu B tidak sama dengan 3, itu alometrik, bisa alometrik negatif ataupun positif. Nah, kita menghitung SP kuadrat terlebih dahulu, yaitu rumusnya KTS kita bagikan dengan sigma X kuadrat dikurangi, kita kurung dua kali 1 dibagi N, lalu kita kalikan dengan sigma X yang dikuadratkan. Kita kurung tutup 3 kali. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan SP kuadrat, nilai SP kuadrat seperti ini. Lalu kita menghitung nilai SP, yaitu merupakan akar dari SP kuadrat. Ya, kita rumusnya masukkan SQRT dari SP kuadrat. Nah, lalu untuk menghitung T hitung, kita akan menghitung nilai mutlak dari nilai B dikurangi 3 dibagi dengan SPI. Nah, lalu untuk T-tab-nya kita menggunakan rumus tin P. Probability-nya sama tadi, karena kita menggunakan silang percayaan 94%, maka probability-nya 0,05 dengan derajat bebasnya dari DBS. Nah, kita di sini lihat untuk T hitungnya itu lebih besar dari T-tab-nya. Maka dapat T hitung lebih besar dari T-tab-nya. Maka hipotesisnya adalah menolak H0 atau H1, yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik.
Allometric lebih dominan, pertambahan panjang lebih dominan allometric. Nah, karena bersifat allometric. Oke. Nah, mungkin karena bersifat allometric atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menginterpretasikan data dari hubungan panjang bobot ikan dengan menggunakan scatter plot. Kita klik saja untuk scatter plot di sini, lalu kita klik kanan dan select data. Nah, pada bagian data course-nya kita tambahkan data dari data series X value-nya dengan panjang total dan series Y value-nya dengan bobot ikan. Oke, kita langsung klik saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data dari scatter plot-nya. Kita akan rapikan sesuai dengan format dari IPB. Di sini kita checklist bagian X dan Access dan Axis Titles-nya saja. Lalu untuk bagian trend line, di sini kita klik tanda panah, lalu more option. Lalu kita ganti trend line optionnya dengan power. Dan kita checklist display equation on chart dan display R square value on chart. Dan untuk lainnya kita ubah ke desktop-nya di sini dan solid line. Berarti kita besarkan sedikit dengan warna berwarna hitam. Nah, lalu seperti tadi pada distribusi frekuensi panjang, untuk di sini kita ganti no fill, solid line kita tebalkan. Ini juga no fill, solid line kita tebalkan warna hitam. Dan kita di sini tulis panjang total milimeter dan bobot ikan gram. Lalu kita ubah backgroundnya, no fill, no line, dan tidak di sini kan kita menyatakan keterangan dari rumus hubungan panjang bobot, kita ganti menyesuaikan dengan yang sudah dipelajari. Ini untuk nilai ini tadi 0,001 pangkat 3,4263. Oke. R, dan untuk informasi tambahan saja kita tambahkan jumlah datanya 171 data. Oke. Dan tidak lupa kita ganti ubah dengan Times New Roman dan warna hitam. Kita besarkan saja biar lebih terlihat. Oke. Nah, berikut merupakan interpretasi data berupa scatter plot dari hubungan panjang bobot total ikan. Oke, jadi untuk perhitungan selanjutnya kita akan mencari faktor kondisi dari data sampel ikan. Nah, di sini saya sudah memindahkan beberapa data yang telah diperoleh dari perhitungan DFP dan HPP sebelumnya, meliputi data ikan, nomor panjang total bobot ikan, serta tabel SKB, SK, FI, FK, dan saya tambahkan FK rataan dan STDF. Tidak lupa untuk nilai B, A, dan anti-log A. Nah, kemudian sebelum kita mulai mencari faktor kondisinya, kita akan coba
untuk mengurutkan data terlebih dahulu berdasarkan panjang total dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita blok saja. Lalu kita filter custom sort, itu sort by-nya panjang, smallest to largest. Nah, kita sudah mendapatkan data dari yang data ikan terkecil hingga terbesar. Selanjutnya kita akan menghitung faktor kondisi. Nah, karena tadi berdasarkan nilai HPB, data yang diperoleh bersifat alometrik, maka rumus yang digunakan yaitu adalah W dibagi A L pangkat B. Di sini kita langsung memasukkan saja. Untuk UB-nya itu adalah nilai dari bobot ikan. Lalu kita bagi dengan nilai dari anti-log A. Dan lupa di sini kita string agar data tetap dan tidak berubah sehingga lebih mudah untuk di data-data berikutnya. Kita kalikan dengan panjang total, lalu kita pangkatkan dengan B string, ya, dengan B, nilai B, tapi tidak lupa kita string juga. Saya bisa menyesuaikan rumus W dibagi A L pangkat B. Kita enter saja, dan ini kita double klik. Nah, tidak lupa kita sesuaikan 4 angka di belakang koma. Nah, jadi berikut untuk hasil dari faktor kondisinya. Nah, untuk mempermudah perhitungan FK rataan, faktor kondisi rataan, kita akan mengelompokkan data-data berdasarkan selang kelas. Yang pertama itu ada selang kelas dari 200 ke 210, 200 ke 210. Nah, kita ubah warnanya. Kita ubah. Lalu selang kelas kedua dari 211 sampai 221. 211 sampai 21. 21. Kita beri warna yang berbeda. 21. Ya, panjang kelasnya 21. Oke, selanjutnya itu dari 22 hingga 222 hingga 232. 222 hingga 232. 32. Maaf. 32 mana? Kita ubah warnanya. Lalu selanjutnya itu ada 233 sampai 243. 233 sampai 243. 243. 43. Selanjutnya itu ada 244 sampai 254. 244 hingga 254. Selanjutnya itu ada 255 hingga 265. 255 hingga 265. 255 hingga 265. Kasih warna ini. Lalu 266, 276. 266 hingga 266 hingga 276. Ini hanya satu. 277 hingga 266 hingga 276. Mohon maaf, 266 hingga 276. Ini
1 dan ini nilainya 1. Oke, jadi untuk penghitungan FK rataannya kan sudah kita ketahui faktor kondisinya, maka kita tulis saja langsung average dari hingga batas. Kita average lagi. Kita di sini average dari 233 sampai 243. 233 sampai 243. Kita average lagi. Average lagi. 253. Kita average lagi. Dari 255 sampai 265. 255 265. Average lagi. Tuh. Untuk menyesuaikan. Average ini dan average ini yang terakhir. Nah, kita sudah menemukan untuk FK ratanya. Selanjutnya kita menentukan standar deviasi. Kita akan mencari standar deviasi dari masing-masing faktor kondisi sesuai dengan selang kelasnya masing-masing. Nah, kita langsung aja masuk ke rumus STDF. Ini selang kelas pertama, lalu ada STDF selang kelas kedua, lalu ada STDF selang kelas ketiga, lalu ada STDF selang kelas 4, 243. Lalu ada STDF selang kelas ke 5, 244, lalu ada STDF standar deviasi selang kelas ke 6, selang kelas ke 7, 276. Selanjutnya
stdef dari oke. Nah, di sini kita sudah berikut merupakan standar deviasi dari masing-masing faktor kondisi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat interpretasi data dari faktor kondisi menggunakan scatter plot. Langsung saja di sini kita pilih aja select data. Select data, kita add di bagian x value-nya itu kita masukkan data serang kelas dan series y value-nya itu F-400. Coba ini kita di sini. Nah, di sini sudah terlihat untuk grafik scatter plotnya. Kita rapikan di sini. Kita klik tanda plusnya, kita hilangkan grid line, kita errornya di checklist. Lalu karena kita hanya butuh tabel vertikal, untuk horizontalnya kita hapus saja. Lalu di error bars kita pilih more option. Kita standar error amount-nya kita custom specific value. Untuk positive error value-nya kita masukkan nilai stdef, standar deviasi, dan negatif error-nya juga standar deviasi. Oke. Nah, lalu setelah itu kita ke format axis. Karena ini datanya masih 3 angka di belakang koma, kita lalu ke number dan type-nya kita samakan 4 angka di belakang koma. Oke, begini untuk grafik dari scatter plotnya. Lalu kita rapikan terlebih dahulu seperti biasa. Fill-nya no fill, solid line, kita besarkan width-nya warna hitam. Ini juga untuk no fill, solid line. Lalu kita ini no fill online. Dan tidak lupa kita ubah untuk dari font. Nah, mungkin kira-kira begini untuk grafik scatter plot dari faktor kondisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.